Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah SAW untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW mendapat pertentangan sejak awal. Kaum Quraisy begitu gencar mengintimidasi kaum muslimin hingga memaksa Rasulullah SAW dan para pengikutnya untuk hijrah demi keselamatan. Setelah Islam mulai kuat, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk pergi ke Mekah. Tujuannya bukanlah untuk berperang, melainkan melaksanakan ibadah umrah. Namun niat beliau dihalangi oleh kaum Quraisy. Inilah kemudian menjadi latar belakang lahirnya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 628 Masehi. Rasulullah SAW beserta 1.400 kaum muslimin pergi ke Mekah untuk umrah. Namun kaum musyrikin ternyata telah mengetahui rencana kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka telah bertekad mengumpulkan kekuatan untuk menghalangi beliau. Ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengirim beberapa utusan untuk meyakinkan tokoh-tokoh Mekah bahwa mereka tidak bermaksud untuk berperang, melainkan untuk berumrah dan mengagungkan Ka'bah. Akhirnya datanglah utusan pertama Quraisy, yakni Budayl bin Warqa al-Khuzai. Setelah mendengar langsung penjelasan dari Rasulullah SAW dan melihat kondisi rombongan kaum muslimin, mereka percaya bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk berperang. Namun beberapa tokoh Quraisy mencurigainya karena ia berasal dari suku Khuza'ah yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Kaum musyrikin Quraisy kemudian mengutus orang-orang lain hingga 3 kali. Namun mereka semua mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki niat untuk menyerang Mekah. Akhirnya diutuslah Suhail bin Amr yang diberi mandat untuk tidak membiarkan Rasulullah SAW dan pengikutnya masuk ke Mekah dengan alasan apapun. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada permusuhan dan tindakan buruk dari kedua belah pihak selama masa itu. Adapun isi perjanjian yang kedua, jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah SAW tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah SAW yang menyeberang ke kaum musyrikin, maka ia tidak dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Adapun perjanjian yang ketiga, yaitu orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang berada di luar perjanjian dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keinginannya. Perjanjian keempat yaitu kaum muslimin belum boleh mengunjungi Mekah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dengan syarat hanya 3 hari dan tanpa membawa senjata kecuali pedang di dalam sarung. Adapun perjanjian yang kelima, yaitu perjanjian diikat atas dasar ketulusan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Isi perjanjian tersebut dianggap lebih banyak membela kepentingan kaum Quraisy, sehingga beberapa orang dari kaum muslimin merasa dirugikan. Selama proses penyusunannya, kaum Quraisy mendominasi, seolah-olah merendahkan martabat kaum muslimin. Meski demikian, mereka tetap patuh kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajak rombongan kembali ke Madinah, di tengah perjalanan turunlah surah Al-Fat ayat 1 dan 3, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan membimbingmu ke jalan yang lurus. Apa kemenangan yang dimaksud? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya kalian menyangka kemenangan yang dimaksud ayat itu adalah ditaklukkannya Mekah, padahal kami mengatakan bahwa kemenangan yang dimaksud ialah perjanjian damai di Hudaybiyah.